Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Jadi hari ini aku bakal bahas tentang cara untuk kita kerja ke luar negeri ya, untuk jadi TKI. Tapi ini khusus untuk yang pengen kerja di laut, jadi seaman kan. Nah buat adik-adik atau teman-teman yang masih SMA ataupun yang masih kuliah ataupun yang baru tamat pasti bingung gimana sih caranya gitu kerja ke luar negeri kita jadi seaman kan. Nah, aku bakal kasih tip buat kalian semua yang pengen kerja. Uh, Tipsnya sih uh, simple sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu kita itu ribet. Jadi yang pertama itu adalah niat atau mimpi kalian ada. Ya, jadi kalau ada niat, ada mimpi, kalian kerja di sana pasti akan mudah. Ya, jadi tidak ada paksaan dari orang tua, tidak ada paksaan dari keluarga, tidak ada paksaan dari pasangan Anda, tidak ada paksaan dari orang lain. Pertama adalah niat Anda. Terus yang kedua itu adalah pengetahuan, ya kan? Yang kedua adalah pengetahuan tentang yang namanya kita kerja ke luar negeri. Jadi modal kita adalah bahasa, pasti kita harus tahu bahasa. Nah, gimana caranya? Mungkin kalian bisa kursus ataupun bisa juga kita belajar otodidak kan. Jadi artinya walaupun nggak kursus tapi juga kita setidaknya tahulah dasar-dasar kita bahasa asing. Nah, pengetahuan ini kan bisa kalian dapat melalui kursus ataupun kuliah. Ya kan, sekarang kan ada yang namanya diploma 1. Ya, di D1 cuma 1 tahun kalian kuliah, kalian sudah bisa mendapatkan ijazah. Nah, apalagi sekarang kan banyak juga kampus-kampus di Indonesia, di Bali khususnya, yang mengambil program pariwisata, perhotelan, dan kapal pesiar. Nah, kalian bisa cari informasi di sana. Saya nggak akan berbagi di mana sih tempat yang bagus buat kalian kuliah. Tapi yang jelas semua kampus itu sama, tidak ada yang berbeda. Terus yang ketiga ini adalah pengalaman. Ya, pengalaman kalian itu diutamakan. Jadi minimal itu 1 tahun kalian dapat bekerja di hotel ataupun restoran yang punya izin resmi dari pemerintah kita. Karena sertifikat itu diperlukan pada saat kita mencari yang namanya visa. Visa itu semacam izin yang diberikan oleh negara di mana kita tuju. Ya. Jadi itu sangat diperlukan oleh negara yang di mana kita tuju. Terus gimana caranya setelah semua itu ada? Ya kan? Nah, setelah kita punya niat, punya mimpi, terus yang kedua kita punya pengetahuan, terus yang ketiga kita punya pengalaman. Nah, kalau sudah itu dimiliki ketiganya itu, jadi kalian bisa cek di Google ataupun di Facebook, di Instagram, pasti ada agen-agen resmi penyalur tenaga kerja di Indonesia, ya kan? Nah, ini di Bali kan banyak juga agen-agen resmi penyalur tenaga kerja khususnya yang kerja di laut kan. Misalkan ada Carnival Cruise Line, ada Royal Caribbean, ada Holland Amerika, ada juga TUI Cruise, ada Main-Ship, ada Azamara, dan banyak sebenarnya jenis-jenis perusahaan untuk kita bisa join ke sana kan. Ini makanya sebelum kita join itu kalian cari referensi kapal mana yang memang kalian itu inginkan gitu kan. Jadi pasti kalian punya teman, punya saudara, punya tetangga kerja di sana, kalian cari tahu gimana sih situasi di sana, gajinya berapa, itu kalian harus tahu itu gitu ya. Jadi itu jadi referensi kalian buat kerja di sana. Jadi nggak asal-asalan kita ngelamar, sedangkan kita nggak tahu kapalnya di mana, tempatnya di mana.
cara ngelamar gimana kita nggak tahu, tapi asal-asalan kita pakai calo ini itu diminta uang, dan ujung-ujungnya kita nggak jadi kerja. Nah, itu biar tidak seperti itu, gimana kalian cari referensi yang bagus buat kalian kerja. Jadi kalian harus cari perusahaan yang memang benar-benar penyalur tenaga kerja ya. Jadi di Bali itu banyak. Jadi sebenarnya masing-masing perusahaan kapal itu sudah punya link di Indonesia. Jadi sudah menjalin kerjasama dengan agen-agen yang ada di Indonesia. Misalkan kayak Carnival itu kan kalau di Indonesia yang menghandle itu adalah CTI. Ya, CTI itu ada di Renon. Kalian bisa datang ke sana dan bertanya di sana. Terus kayak Royal Caribbean itu kan kemarin yang menghandle itu Ratu, tapi kalau sekarang saya nggak tahu siapa yang menghandle. Terus ada juga Holland Amerika, terus ada juga Mainship itu ada 3 agent yang menghandle di Bali ya. Jadi ada Sri Baruna yang di Tabanan, terus ada juga BTC, terus yang satu saya lupa namanya. Pokoknya ada 3 perusahaan yang menghandle itu kapal itu. Nah, kalian bisa datang ke sana dimanapun kalian bisa datang, terus bertanya tentang masalah bagaimana perekrutan ini. Jadi masing-masing agen pun punya cara untuk merekrut, ya kan. Nah, terus bagaimana yang punya ijazah SMA saja, ya, tapi punya pengalaman, bisa nggak kita ngelamar? Bisa. Jadi kayak Carnival itu bisa kalian masuk ke sana. Yang penting kalian punya pengalaman, ya. Sertifikat pengalaman kerja itu minimal setahun kalian harus punya. Nah, biar kalian nggak bingung, jadi langsung aja kalian datang ke tempat agent di mana yang akan Anda tuju. Maka dari itu kalian mulai sekarang berpikir kapal mana sih yang pengen kalian tuju gitu kan. Jadi jangan Anda nggak tahu kapalnya itu apa yang kalian tuju itu nggak tahu. Jadi kalian harus tahu mulai sekarang Anda berpikir ya kan, kapal mana yang pengen kalian tuju. Jadi misalkan Carnival, Royal, Holland, PNO ataupun Mainship. Jadi banyak kapal, ada NCR juga, banyak kapal yang pengen kalian tuju. Nah, di sana kalian bertanya kepada agen yang bersangkutan. Jadi semua pendaftaran, semua perekrutan yang bersifat tenaga kerja itu sebenarnya semuanya gratis, ya kan? Nggak ada yang bayar sebenarnya, gitu. Tapi kan kadang teman-teman ada yang menggunakan calo kan. Jadi ada yang menggunakan calo sehingga calonya itu yang minta uang kepada kalian. Sebenarnya semua perekrutan untuk tenaga kerja itu semuanya gratis, nggak ada yang bayar gitu kan. Nah, kalian bisa datang tanya di sana, ataupun kalian bisa chat di WA, di WhatsApp, di Facebook. Kalian bisa temukan itu halaman-halaman yang menyangkut tenaga kerja, agent penyalur tenaga kerja. Jadi banyak agent yang ada di Bali, tapi hati-hati juga karena banyak juga agent yang baru-baru gitu. Jadi dia belum punya pengalaman untuk merekrut tenaga kerja. Jadi kalian bisa kena uang lebih nantinya. Jadi misalnya kayak Carnival itu kan kalian bisa langsung ke CTI aja langsung, jadi nggak usah pakai agent yang lain karena penyalur tenaga kerja resmi dari Carnival itu kan cuma CTI ya. Jadi cuma satu di Indonesia, itu cuma satu CTI. Jadi kalau kalian misalkan ke agent A tapi pengen nyari Carnival, jadi kalian kenanya 2 gitu kan. Jadi pasti yang agent A itu minta fee untuk menyalurin kalian di sana. Jadi buat kalian teman-teman yang baru tamat kuliah itu kalian harus banyak-banyak mencari referensi di Google gitu kan, ataupun di teman-teman kalian, sehingga kalian mencari referensi biar kalian punya referensi banyak, biar kalian nggak ditipu gitu. Sebenarnya kalian gampang sih kerja ke sana gitu kan. Jadi nggak sulit sebenarnya kita. Jadi kita ikutin prosedur aja kerja di sana gitu ya. Nah, terus ketika kalian sudah ada niat untuk melamar,
Nah, yang pertama kalian siapin adalah dokumen, ya kan, dokumen-dokumen yang diperlukan ketika kita pengen berangkat kan gitu. Yang pertama itu pasti paspor. Nah, paspor itu kan identitas kita. Itu kalau di Indonesia itu sama kayak KTP, itu identitas untuk diri sendiri. Tapi kalau paspor itu identitas dari mana kita berasal gitu kan. Karena kita Indonesia, yang ngeluarin itu adalah negara kita Indonesia. Jadi kalau paspor itu kayak KTP internasional lah gitu. Nah, itu pertama kalian buat di kantor imigrasi. Jadi di masing-masing ini ada kantor imigrasi ya, di kabupaten itu masing-masing ada, di Denpasar ada, di Singaraja juga ada, di masing-masing ini ada kantor imigrasi. Jadi kalau pembayaran, kalau dulu sih sekitar berapa ya, 150 kalau nggak salah. Kalian bisa cari di Google lah gitu untuk pembayarannya biar lebih jelas juga. Yang jelas jangan pakai calo ya. Calo itu pasti merugikan kalian gitu. Terus yang kedua, ketika paspor sudah selesai itu kalian akan mencari yang namanya surat sertifikat pelatihan. Nah, sertifikat pelatihan ini karena kalau kita kerja ke kapal itu kalian kan butuh pelatihan yang pertama kali kita kerja ke kapal itu biar kalian tahu semua bahwa yang paling penting di sana adalah safety, keamanan kalian ya. Jadi kalian kerja di kapal tanpa adanya safety itu susah sekali sebenarnya. Nah, maka dari itu ada beberapa lembaga yang mengeluarkan sertifikat itu. Contoh BST, CCM, dan banyak sih sebenarnya sertifikat itu. Tapi ada sebenarnya kapal yang hanya mengeluarkan yang butuh cuma BST aja. BST itu Basic Safety Training ya kan, tentang basic tentang keamanan ya kan. Nah, kalau di Bali itu ada dua sih sebenarnya kalau nggak salah itu ada di Hidup Bagus Mantre sama di Kelungkung, itu ada lembaga yang mengeluarkan sertifikat itu. Jadi kalian bisa ikut di sana pelatihan dan training juga. Jadi kalian akan diajarkan cara berenang ya, cara menggunakan life jacket ya kan, jaket dengan kayak pelampung gitulah. Terus bagaimana menanggulangi ketika ada musibah di kapal gitu. Jadi karena kita di kapal duluan resiko kita besar. Nah, ketika itu sudah, baru kita akan cari seaman book. Nah, ini buku pelaut. Buku pelaut ini dikeluarkan juga oleh negara masing-masing. Kayak di Indonesia itu yang mengeluarkanlah dinas Kementerian Perhubungan. Itu kalian akan cari di benua Bali ya kan, ada di Benua ya kan. Di sana kantornya, di kantor Syah Bandar Benua. Kalian bisa cari ke sana. Itu pertama paspor, BST, seaman book itu kalian harus miliki ya kan. Setelah itu lengkap, jadi proses agent pun, perekrutan pun sudah selesai. Jadi kita tinggal nunggu ini aja berangkat, kita tinggal nunggu schedule gitu kan. Jadi ketika schedule sudah datang, baru kalian nyari visa. Visa ini itu seperti izin dari negara di mana tempat kita tuju gitu lah. Misalkan ke Amerika ya kita akan datang ke dubes atau enggak ke ini Amerika yang mengeluarkan ya kan, imigrasi Amerika, tapi dia ada di Indonesia. Jadi kalian akan ke sana dan kalian akan diinterview di sana ya. Jadi kalian akan dapat izin. Tapi kalau kalian misalkan sertifikat kalian beli, ijazah kalian beli, jadi dia akan tahu karena sertifikat itu kan ada nomor telepon perusahaan, adalah telepon perusahaan. Jadi Amerika itu sangat ketat untuk kita berkunjung ke sana. Makanya banyak teman-teman kita yang di blacklist, jadi kita nggak bisa karena itu ya beli sertifikat ya. Jadi kalau kalian sudah berangkat ya tenang aja sih ya. Jadi kalau sudah kalian prosedur sudah kalian penuhi, surat menyurat sudah kalian penuhi, dan kalian juga melalui agen resmi ya,
Kalau kalian nyari visa ya pasti lulus gitu kan. Yang penting semua syarat sudah kalian penuhi. Jadi itu aja sih sebenarnya cara prosedur untuk kita melamar di kapal pesiar. Yang pertama itu adalah kalian ikuti prosedur di agent di mana tempat kalian melamar. Misalkan di CTI, kalau mau nyari ke Carnival ya prosedurnya ikutin aja gitu. Prosedurnya kalian ikutin. Jadi sebenarnya sih ada tes juga. Nah itu kalau misalkan agennya minta bayaran ya itu kan ada kwitansinya, jadi nggak sembarangan sebenarnya ya. Jadi kalian harus ikuti prosedur yang ada sehingga kalian itu nggak ditipu. Jadi surat menyurat itu kalian harus penuhi juga ya. Jadi buat teman-teman saya kasih tips, kalau nyari surat apapun apa dokumen itu kalian harus sendiri, jadi jangan bayar gitu kan. Jadi biar kalian tahu prosedurnya kayak gimana. Jadi kalau kalian ikuti prosedur, kalian nyari sendiri itu sebenarnya bayarannya murah sekali ya kan. Nah, cari paspor misalkan kalau nggak salah 300.000 gitu kali. Kalau nyari Simen Book itu 100.000. Terus kalau nyari BST itu sekitar 2 jutaan. Tapi kalau kalian pakai calo, jadi kalau nyari paspor bisa sampai 1 juta, 1,5. Nyari Simen Book bisa sampai 500, 1 juta. Terus nyari BST bisa sampai 3 juta, 4 juta. Lebih baik uang kalian itu kalian simpan buat bekal kalian untuk kerja di luar negeri. Jadi ini tentang cara dulu bagaimana kita kerja di sana. Nanti untuk episode selanjutnya saya akan bercerita tentang bagaimana sih situasi kita kerja di kapal gitu, dan tips-tipsnya bagaimana saya akan berikan untuk Anda ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman adik-adik yang pengen kerja di luar negeri. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini. Terima kasih.